semuanya. Selamat sore, Mas Selamat Indi. sore, Cindy. Masih News soal Anchor yang elektabilitas cantik, Capres Cindy 2024 ini, Sistiarani, apa yang berbeda dari terlihat hasil survei menawan saat sebelumnya? memoderasi dialog. Sebenarnya Semuanya. selamat sore, Mas Indi. Sore, Cindy. Masih soal elektabilitas Capres 2024 ini, apa yang berbeda dari hasil survei sebelumnya? Sebenarnya secara umum belum Ini stagnan di sana. ya untuk dukungan terhadap Pak Anies Baswedan sendiri cenderung stagnan bahkan agak sedikit menurun. Survei ini secara mutlak, iya Prabowo unggul dibandingkan Ganjar Pranowo, tapi secara statistik tidak, karena belum melewati 2 kali margin of error. Apa maknanya untuk Anda? Ya, saya setuju ya dengan argumen Bung Yus Konawas tadi ya. Walaupun Oke. ya gitu. Disebut juga nih soal masalah endorsement dari Jokowi, tadi disebutkan oleh Mas Yus. Apakah dengan hasil ini Ganjar Pranowo ada di bawah Prabowo Subianto meskipun tipis saja adalah hasil dari ambiguitas sikap Joko Widodo. Akan kemana nih? Akan ke Prabowo Subianto atau akan ke Ganjar? Hasilnya begini akhirnya, Ganjar Pranowo dan juga Prabowo Subianto tipis sekali. Ya, kalau Atau cara Prabowo Subianto berkomunikasi dengan pemilihnya yang akhirnya membuat Prabowo unggul dibandingkan Ganjar Pranowo. ya dua-duanya tentu Cindy, tapi kalau dikatakan effortnya dari Pak Prabowo dan timnya, saya kira ya mungkin ya dugaan saya overall kasar bisa 60% effortnya berkontribusi itu. Oke. Ya kalau kita cek Instagram, akun-akunnya, terus yang lain, cara kampanye, kontennya, stylenya, saya kira lebih penetratif. Di data survei tadi juga kepotret kok. Kalau kita lihat report lengkapnya ya, itu penetrasi ke pemilih muda. Unggul dibandingkan Ganjar Pranowo di survei LSI. Ya, Mas Yus, soal head to head capres, apa yang menarik dari temuan LSI dalam survei kali ini? Soal head to head capres sebenarnya yang paling menarik adalah ada Dari Anies Baswedan begitu ya, suara pendukung Anies Baswedan. suara pendukung dari mungkin suara Anies Baswedan stuck di angka sekitar 20-an%, Mbak. Cuman sisanya itu kan dapat 90% menyatakan sangat puas terhadap kinerja beliau sebagai ketua PSSI. Mungkin ini berkontribusi terhadap kenaikan Pak Erick Thohir, dukungan terhadap Pak Erick Thohir. Oke, baik Mas Nyarwi, baik cawapres ini juga menarik untuk disimak karena namanya suka berubah-ubah. Biar kemarin beberapa saat lalu dalam hasil survei Sandi yang unggul. Tapi saat ini ada nama Erick Thohir yang mengungguli Sandiaga Uno. Ada nama Mahfud MD juga masuk dalam radar. Analisa Anda soal ini? Ya, saya lihat ya visibilitas Pak Erick ya di aplikasi platform digital ya, saya lihat, dan ini saya kira juga luar biasa ya dengan misalnya konten-konten yang disajikan cukup real ya. Dari isu-isu yang populer, isu-isu sampai termasuk ada mahasiswa saya meneliti juga tentang Korea, itu Korean Wave misalnya, sama masuk berbagai isu itu ya begitu. Jadi saya kira variabilitas isu yang coba ada istilah isu ownership sebenarnya. Nah, Pak Erick saya lihat berusaha menjangkau dengan daya tarik isu ownership yang makin luas untuk jangkau pemilih yang makin lebar. Nah, ini saya kira cawapres yang lain juga mungkin perlu ya namanya berkompetisi ya, perlu juga melihat juga apa yang bisa dilakukan untuk memperluas ya penetrasi potensi pasar yang bisa didapatkan ya menjelang Pilpres mendatang. Saya kira itu. Anda disebutkan oleh juga Mas Yos, ada swing voters yang bisa diperebutkan oleh 3 baca pres menjelang pemilu 2024. Jumlahnya besar ya, 2 digit ya, di atas 10% nih. Mas Yus, siapa yang nanti menurut Mas Nyarwi yang bisa mengambil hati swing voters ini untuk bisa menjadi suara untuk mereka? Ya, swing voter ini kan biasanya cukup banyak jenisnya ya. Ada yang mereka sangat rasional, ada yang emosional, juga ada yang demand-nya sangat tinggi, ada yang sangat kritis, ada yang mungkin sampai ignoran ya. Ignoran itu tidak peduli sama sekali dengan pemilu, kira-kira gitu. Nah, ini juga tantangan di masing-masing tim ini ya, misalnya pasangan pendukung capres maupun cawapres untuk menganalisis dulu kan gitu, mengenali mereka ini siapa kan gitu. Tetapi mayoritas ya swing voter itu orang-orang yang kritis ya, artinya kelompok-kelompok yang dia sangat rasional, yang mengevaluasi, dia punya record dan dia juga punya intensitas untuk engagement yang interaksi yang cukup baik ya, bahkan mungkin bertanya, mengoreksi atau mempertanyakan dan ini saya kira butuh model marketing dan kampanye yang lebih interaktif ya, lebih empatik gitu. Saya kira itu nanti mereka juga kalau di antara beberapa
cawapres yang ada, saya kira itu potensinya masih overall ya, Cindy yang menurut saya masih sama lah, masih terbuka ya. Buktinya apa? Tidak ada angka yang sangat fenomenal kan ya, yang didapatkan Sangat tipis ya. masing-masing itu kan gitu. Itu kira-kira. Baik, masih sangat dinamis bagaimana hasil survei dari LSI dan sekitar 7 bulan lagi menuju pemilu 2024 semua bisa berubah. Terima kasih Mas Nyarwi, terima kasih Mas Yus sudah berbagi pandangan di Sapa Indonesia malam hari ini.